Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat berjumpa kembali dengan Ayah Oki di sini, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang kopling. Sebelumnya, ada yang tahu cara kerja sistem kopling dan komponen-komponen sistem kopling? Kopling atau clutch. Kopling terletak di antara engine dan transmisi. Bisa dilihat pada gambar yang di lingkar. Kopling sendiri berfungsi untuk menghubungkan dan melepaskan tenaga dari mesin ke transmisi melalui kerja pedal selama perkaitan roda gigi. Kopling memiliki beberapa persyaratan agar bisa berfungsi. Yang pertama, harus dapat menghubungkan putaran mesin ke transmisi dengan lembut. Yang kedua, harus dapat memindahkan tenaga mesin ke transmisi tanpa slip. Dan yang ketiga, harus dapat memutuskan hubungan dengan sempurna dan cepat. Selanjutnya, komponen-komponen kopling bisa dilihat pada gambar di samping. Yang pertama, clutch cover atau biasa sering disebut tutup kopling. Komponen ini terikat pada flywheel dan sebagai penutup kopling yang bersentuhan langsung dengan kanvas kopling. Yang kedua, clutch disc atau plat kopling berfungsi untuk memindahkan tenaga dari mesin ke transmisi dengan lembut tanpa terjadinya slip. Yang ketiga, diafragma spring atau pegas diafragma berfungsi menekan dan menarik pressure plate pada clutch cover. Yang keempat, release bearing atau bantalan tekan berfungsi menekan dan menarik diafragma spring pada clutch cover. Yang kelima, release fork atau tuas pembebas. Release fork memiliki fungsi yaitu menekan release bearing sehingga release bearing akan menekan pegas diafragma atau pegas coil. Selanjutnya, rangkaian kopling terbagi tiga. Yang pertama, tutup kopling atau clutch cover. Yang kedua, plat kopling atau clutch disc. Yang ketiga, mekanisme penggerak. Mekanisme penggerak kopling jika ditinjau dari sistem pengontrolannya terbagi dua. Yang pertama, kopling mekanis atau mechanical clutch. Yang kedua, kopling hydraulics atau hydraulic clutch. Kopling mekanis atau mechanical clutch. Pada tipe ini, tenaga penginjakan pada pedal untuk membebaskan kopling diteruskan ke release fork melalui kabel pembebas atau release cable. Kelebihan kopling mekanis: yang pertama, murah. Yang kedua, mudah perawatannya. Yang ketiga, konstruksinya sederhana, dan lain sebagainya. Kekurangannya, yang pertama, kehilangan akibat gesekan relatif lebih besar dibandingkan dengan yang hidrolis. Yang kedua, apabila jarang digunakan dan sudah berumur lama, sering macet dan juga seret. Cara kerja kopling mekanis. Pengoperasian unit kopling sistem mekanik menggunakan kabel baja yang menghubungkan pedal kopling dengan tuas pembebas kopling. Saat pedal kopling diinjak, maka akan menarik kabel kopling yang diteruskan dengan menggerakkan tuas pembebas ke arah menekan pegas kopling, sehingga plat kopling bebas tak terjepit oleh plat tekan. Saat pedal dilepas, maka pedal kopling akan dikembalikan pada posisi semula oleh pegas pengendali pedal, sementara tuas kopling akan kembali pada posisi semula. Selanjutnya, kopling hidrolis
atau hydraulic clutch. Pada tipe ini, gerakan pedal kopling dirubah menjadi tekanan hidrolis oleh master silinder yang kemudian diteruskan ke release fork melalui release silinder. Kelebihan kopling hidrolis yang pertama, kehilangan tenaga akibat gesekan lebih kecil, sehingga penekanan pedal kopling lebih ringan. Yang kedua, pemindahan tenaga pedal kopling lebih cepat, sehingga kerja kopling lebih baik. Kekurangannya, yang pertama, konstruksinya lebih rumit. Yang kedua, kerja kopling akan terganggu atau tidak akan baik apabila terjadi kebocoran atau terdapat udara pada sistem kopling. Cara kerja kopling hidrolis. Pada saat pedal diinjak, menyebabkan push rod bergerak terhadap piston untuk menutup return port. Minyak terhisap dari reservoir menuju ke release cylinder, dan push rod pada release cylinder mendorong release fork, sehingga sistem kopling bekerja. Saat pedal dilepaskan, menyebabkan pegas balik mendorong piston kembali ke posisi semula. Return port terbuka dan minyak kembali ke reservoir. Itu tadi materi tentang sistem kopling. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak ada sedikit pantun. Pak Topik menjahit kopiah, kopiah dijahit beldu yang utuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.